Kalau Bang Dedi gimana menilainya? Tadi Bang Wamen mengatakan bahwa lapangan pekerjaan banyak, begitu tektokan tadi sama Uni Irma ya. Tapi gini Bang, saya baru ini ya beberapa hari atau bulan yang lalu buka satu lowongan. Karena kami baru ambil, saya sama partner saya gitu kan, Bapak Bambang Pranoto. Tiba-tiba antusiasnya luar biasa. Nah artinya berarti kan ini cerminan bahwa pengangguran banyak banget Bang. Tahu nggak yang daftar berapa? 10.000 masuk ke email kami. Yang dibutuhkan berapa? 100 maksimal paling. Karena kita baru aja mengakuisisi gedung baru dan kantor baru, perusahaan baru, segala macam. Nah artinya maksudnya ini cerminan bahwa kalau menurut saya, koreksi kalau saya salah, ternyata nganggurnya tuh juga banyak. Gitu. Memang, katanya ya, kan 7,48 juta. Nah gimana caranya Bang? Maksudnya kan supply demand-nya nggak ketemu Bang. Sementara yang buka lowongan kan bukan kami aja gitu ya. Saya aja baru buka aja butuh maksimal 100 yang daftar di email kami ngeheng-ngeheng 10.000 dalam waktu sekian menit, jam gitu loh. Oke, ini supply demand-nya nggak ketemu. Nah, itu memang itu menjadi tantangan lah dan itu realita yang ada. Tapi hari ini dengan kolaborasi kita di lembaga kementerian, kita akan coba melakukan hal yang tadi itu menjadi tuntutan masyarakat. Makanya nanti ada proses rekrutmen untuk tenaga kerja baru ya, agar nanti setiap kementerian tidak lagi menutup dirinya terkait yang namanya KKN. Jangan sampai lagi nanti anak pejabatnya dia, anaknya ini. Kenapa angka pengangguran terus begitu banyak? Ya sebabkan salah satunya itu. Makanya nanti ya, jangan bayar, jangan KKN lagi, agar peluang masyarakat mencari kerja ini mendapatkannya haknya sama. Nah, caranya gimana agar memastikan nggak ada yang bayar, meritokrasi berjalan, nggak ada ordal dan kepentingan pribadi, itu gimana caranya memastikannya? Ya tugas kita Kementerian Tenaga Kerja gini. Nah makanya regulasinya diperkuat, diperkuat regulasinya, tidak regulasi ditutup-tutupin. Tapi masalah aturan ditutupin. Nah, perusahaannya nggak ada Bang. Nah, gini. Kita kan mau buat undang-undang tenaga kerja yang baru. Di Omnibus itu kan banyak sekali hal-hal yang memang bersayap-sayap, kemudian juga multitafsir. Kami di Komisi 9 sudah bikin panja untuk itu. Salah satu yang membuat tadi dibilang buka 100 tapi yang daftar buka 100 yang daftar 10.000. Masalahnya sekarang disparitas ya. Yang namanya gaji itu memang benar-benar menjadi masalah, Hensat. Contoh ya kayak di Cirebon misalnya dengan di Jawa Tengah kan dekat tuh cuman berapa jam, tapi gajinya kan berbedanya jauh. Sehingga orang di Cirebon itu mau kerja orang di Jawa Tengah itu lebih suka dia mau kerjanya di Cirebon daripada di Jawa Tengah karena gajinya kecil. Nah. Sehingga di sini banyak peluangnya tapi yang daftar dikit. Oke, disparitas juga menjadi masalah besar. Tapi jangan dijawab dulu. Yang dijelaskan dulu, kita jeda dulu. Sesaat lagi Q&A masih akan kembali. Ya, kembali di Q&A masih bersama Wamenaker kita, Bang Noel. Bang Noel, sebelum kita mulai lagi nih, tadi udah panas ya, kita ademin dulu. Ada 2 foto yang nanti akan saya tampilkan. Dan ini love meter, silahkan dinilai 1 sampai 10 cintanya sebesar apa. Oke, foto yang pertama kita tunjukkan ke Bang Noel. 1 sampai 10 seberapa besar cintanya? Mana? Oke, nah 1 sampai 10. Wah ini 10 cinta gue sama dia. Presiden gue nih. Presiden. Iya Tapi dong. Bang Noel waktu jadi Wamenakar itu dipilih Pak Prabowo atau ada rekomendasi dari Pak Jokowi kan? Ini kan Joman kan? Kok apa urusan dengan Jokowi? Gue pendukung Prabowo. Oh iya, maksudnya tuh dipilih atau seperti apa sih awalnya? Ya jadi pasti Wamenakar? beliau kan punya ini tersendiri standar sendiri ya dalam memilih orang. Menurut Bang Noel sendiri apa kelebihan dari Bang Noel yang membuat Pak Prabowo itu memilih Bang Noel? Mungkin dia lihat gua punya keberanian. Punya keberanian. Pernah ditegur nggak sih sama Pak Prabowo dengan gaya komunikasi dan pola tingkah Bang Noel itu pernah ditegur nggak? Pola tingkah. Gue kalau bilang ditegur, gue harus ditegur. Oh gitu ya? Oke. Sama kayak kakak gue nih. Kakak gue negur terus nih, gak ada bosen-bosennya. Tapi kan dia tahu gue niatnya baik. Kayak Pak Prabowo presiden kita ini kan ekspresif juga. Kalau orang tidak mampu menerjemahkan apa yang dia sampaikan, orang kan nyinyir. Gitu. Makanya kakak gue nih ngerti banget, ngerti adiknya banget lah. Oke. Gitu loh. Tadi foto pertama, foto kedua. 10 tadi ya untuk Pak Prabowo. Foto kedua. Nah ini 1 sampai 10. 10 karena dia pahlawan buruh. Pahlawan buruh. Oke, tepuk tangan dulu. Silahkan mungkin Kak Irma singkat saja pertanyaan tentang adiknya ini, Bang Noel.
Atau ada hal-hal yang mungkin kita tidak ketahui di balik layar, di balik sosok ini? Noel ini udah bagus, udah perform lah ya. Cuman harus lebih menjaga inilah sikap lah ya. Kayak tadi tuh lo ngomong soal diskotik. mau ke mau ke pariwisata, diskotik, nanti ditangkap orang beda. Oh, iya. Orang nggak semuanya suka sama lo. Betul, Ya, Kak. yang nggak suka sama lo tuh bikin lo tersungkur lo. Nah, Siap, Kak. makanya lebih hati-hati aja lah ngomongnya. Takut, Kalau takut kerja udah tersungkur bagus nggak? dia. Bang, Kalau kerja dengan udah kata-kata nggak pernah terpikir dari kata-kata itu nanti bisa jadi bumerang, tersungkur dan jatuh dari jabatan gitu? Gue dilatih untuk tidak takut. Yang gue yang gue jaga itu keyakinan gue. Dari dulu gue selalu yang gue bela keyakinan gue. Nggak pernah gue terlalu khawatir dengan apa yang menjadi cibiran. Gue ini udah terbiasa dicibir orang. Ada Gue nggak? ini dibully oleh kekuasaan Orde Baru sudah di PKI-in. Dihajar oleh kekuasaan waktu pemerintahan Pak Jokowi udah diterorisin. Nah gue nggak tahu nih pemerintahan Pak Prabowo nih gue diapain nih. Ada nggak sih hal yang bikin Bang Noel itu menyesal dan tidak ingin mengulanginya sesuatu? Nggak ada yang gue sesalin sedikit pun. Sama sekali. Orang yang gue bela pikiran gue kok. Yang ditakutin juga nggak ada di dunia Nggak ini. ada. Ya gue takut lah Sama Tuhan. Pertama Tuhan, kedua sama orang-orang baik kayak kakak gue ini. Masa gue tidak hormat dengan orang-orang baik? Yang paling berpengaruh dalam hidup Bang Noel itu siapa? Ya pasti ibu gue. Ibu. Emang pesan ibu apa? Kalau ibu lihat Bang Noel sekarang gimana? Ya gue pasti, ya gimana ya, gue pasti nangis lah. Saat pada puncak kesuksesan gue, orang tua gue nggak di sebelah gue, ibu gue. Harapan ibu tentang Bang Noel tuh dulu seperti apa sih? Yang pasti gue harus menjadi anak yang baik. Seperti ibu gue harus nyontoh apa yang ibu gue lakukan terhadap orang lain. Dia selalu ngebantu. Dan alhamdulillah kemarin gue ke Kemayoran, ada seorang ibu bekas pedagang di Terminal 3 Bandara. Kemudian dia kerjaannya nolongin anak-anak TKI yang terbuang ya, bayi-bayi masih di umur 2 bulan ditolongin sampai ada 23. Lantas ketika anak-anak itu sudah besar dan ibu itu menua, dia kemudian sakit kakinya stroke, nggak ada yang nolong, dia nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Selain dengan doanya, yang di kepala saya cuma satu, ini saya harus nolong ibu ini karena dia seperti orang tua saya. Saya nggak kenal sama sekali. Waktu pertama ibu itu nelpon saya curiga nih jangan-jangan ibu ini modus nih. Gitu, makanya saya nggak mau tolong. Pas saya lihat, ternyata itu benar realitanya. Orang ini nolong orang 23 anak-anak yang terbuang ya. Maaf banget, saya nggak ada maksud merendahkan perempuan. Dia habis dilahirkan, kemudian dibuang, ditinggalkan di bandara. Diambil sampai 23. Saya ngebayang buset, 1 atau 2 anaknya bisa ngamuk-ngamuk kali gue nih. Tapi ibu ini sabar. Ya akhirnya salah satu dari anaknya, alhamdulillah. Kemarin ketika saya komunikasi sama teman saya di institusi kepolisian, dia berkali-kali daftar menjadi polwan nggak diterima. Kemudian saya telepon polisi, ada orang polisi di situ yang cukup bangga ngeliat anak ini ya, tekadnya, keberaniannya, ya secara akademik juga bagus, memenuhi lah syarat. Akhirnya dia masuk gitu. Semangat dan tadi ya mengingat support ibu luar biasa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.